Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan sehat wal afiyah insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua hingga saat ini. Rekan-rekan Mariaba 2021 yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi yang ketiga di kegiatan mentoring ini, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang di dalamnya mengandung berbagai macam ilmu, hukum, teologi, sosial, dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan memahami perbedaan bacaan Al-Quran serta implikasinya terhadap makna dari lafal itu sendiri. Al-Quran dipelajari untuk memahami makna atau pesan di balik teks. Maka, untuk mendapatkan makna yang sesuai dengan Al-Quran, perlu memahami qiraah dan cara membaca Al-Quran dengan benar. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar bisa dipelajari dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf ataupun makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan bacaan-bacaannya. Adapun tujuan ilmu tajwid ialah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul ataupun fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, akan tetapi mengamalkannya serta membaca Al-Quran dengan baik ataupun bertajwid adalah fardu ain, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnul Jazari dalam syairnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmu lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, yang artinya adapun menggunakan tajwid adalah wajib hukumnya bagi setiap pembaca Al-Quran. Tanpa tajwid adalah berdosa, karena bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Demikianlah yang sampai kepada kita adalah dari Allah dengan secara mutawatir. Dalam kitab Nihayatul Qaul Mufid terdapat 8 bab dalam membahas ilmu tajwid. Namun yang akan kita bahas di 2 pertemuan mentoring ini yakni bab 1 tentang hukum nun mati dan tanwin, serta bab 8 yaitu tentang huruf panjang ataupun huruf mad. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam materi hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ada 4 bacaan. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Karena menurut kaidah linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fa khutabyini, hukum nun mati dan tanwin ketetapan 4, hukum harus pegang penjelasan. Yang pertama izhar. Izhar menurut lughah yaitu al-bayanu, artinya jelas. Sedangkan izhar menurut istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi
min ghairi ghunnatin, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan tidak memakai gunnah. Jadi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, hamzah, ha, ha, ain, kha, gha, maka wajib dibaca idhar ataupun jelas, seperti min amrina baladan amina man huwa wijhatun huwa min haythu ayyamin husuma wa ghaira dzalik. Karena menurut qaidah fal awwalul idharu qabla al ahrufi lil haqqi situn rutibat fal ta'rifi. Yang pertama harus idhar, harus tahu, dalam huruf halaq 6 kamu tahu. Yang kedua, idgham. Idgham menurut lughah idkhalus syai' fi syai', artinya memasukkan sesuatu di dalam sesuatu. Sedangkan idgham menurut istilah yaitu ittiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'ul lisanu 'indahu irtifa'atan wahidatan. Artinya, bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang berharkat, sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid. Selanjutnya, lidah mengucapkan dua huruf tersebut dengan satu kali ucapan. Jadi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 yang tergabung dalam kata yarmaluna, waw, mim, nun, ya, ra, lam, maka harus dibaca idgham. Sedangkan idgham dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, idgham bi gunnah, artinya dengung, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Seperti man yaqulu wujuhun yawma idzin min nadhirin ayyamin nahisatin wa ghaira dzalik. Karena menurut qaidah wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Keduanya harus idgham pada 6, dalam kalimah yarmaluna itu 6. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'ulima. Tapi yang 6 terbagi dua bagian, idgham ma'al gunnah yanmu sebagian. Dalam catatan, kecuali nun mati yang bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata, maka harus dibaca idhar. Idhar ini juga dinamakan sebagai idhar wajib. Seperti nun sukun bertemu ya di satu kata, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khizyun fil hayatid dunya. Atau waw di satu kata. Contohnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Karena menurut qaidah illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Kecuali kalau nun mati tengah kalimat, cara dunya sinwan idgham tidak boleh. Yang kedua, idgham bila gunnah, artinya tanpa dengung, yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan huruf lam atau ra, maka harus dibaca idgham bila gunnah.
seperti yakullahu, malalu bada, mirrahiq, ghafurur rahim. Karena menurut qaidah wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrarana. Keduanya idgham tidak pakai gunnah dari lam ra bolak-balik tanpa gunnah. Hukum bacaan yang ketiga dalam hukum nun mati dan tanwin yaitu iqlab. Iqlab menurut lughah tahwilu syai' an wajhihi. Artinya memindahkan sesuatu dari perjalanannya. Sedangkan iqlab menurut istilah ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnati. Artinya menjadikan suatu huruf pada tempat huruf yang lain serta tetap menjaga gunnah. Jadi iqlab artinya mengubah ataupun mengganti bacaan nun mati atau tanwin dengan bacaan mim jika bertemu dengan huruf ba. Seperti mim ba'di, zahabim bih. Karena menurut qaidah wasalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ketiganya iqlab kalau bertemu ba gantikan ke mim gunnah campur ikhfa. Yang keempat, ikhfa. Ikhfa menurut lughah yaitu as-satru, artinya tertutup. Sedangkan ikhfa menurut istilah yaitu ibaratun 'anil nutqi bil harfin bi sifatin bainal izhari wal idghami 'arid minat tasydidi ma'al baqa'il gunnati fil harfil awwali. Yang artinya suatu ibarat dari mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham yang sepi dari tasydid ataupun tidak bertasydid serta tetap menjaga gunnah pada huruf yang awal. Yang dimaksud dengan huruf yang awal adalah huruf yang diikhfakan, yaitu nun mati dan tanwin. Ikhfa, jadi ikhfa ini artinya menyamarkan, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yang tergabung dalam syair Sif dafana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tu qad zalima. Maka wajib dibaca ikhfa ataupun dengung. Karena menurut qaidah warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Hukum nun mati dan tanwin keempatnya ikhfa menghadapi huruf selebihnya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha. Nyata 15 huruf semuanya di awal kalimah ini nadhamnya. Sif dafana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tu qad zalima. Yaitu sadzafa kab jimshin qad sindal tozai fata dhodho harus pada hafal. Wa qala fi nihayatil qawlil mufid al-ikhfa'u thalathatu maratib aqrabuha makhrajan ilan nuni wa tanwinu thalathatun ahrufin at-ta'u wad-dalu wat-ta'u wa ab'aduha harfani al-qafu wal-kafu wal ahrufil baqiyati mutawasitatun minal qaribi wal-'id. Maknanya di dalam kitab Nihayatul Qaul Mufid bahwa ikhfa itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, ikhfa aqrab dengan tingkatan a'la atau paling tinggi yang makhrajnya dekat pada huruf yang sukun atau tanwin. Adapun hurufnya ada 3
ta, dal, po. Dalam pelafalannya, yaitu bacaan ikhfa-nya lebih lama dari gunnahnya. Kemudian yang kedua, ikhfa ab'ad dengan tingkatan adna atau paling rendah yang makhrajnya jauh pada huruf yang mati dan tanwin. Adapun hurufnya ada 2, qaf dan kaf. Dalam pelafalannya, bacaan ikhfa-nya lebih pendek dari gunnahnya. Yang ketiga, ikhfa mutawasithah dengan tingkatan awsat atau pertengahan. Pertengahan antara aqrab dan ab'ad. Hurufnya fa, jim, za, zai, sin, shin, so, bo, vo, fa. Cara pelafalannya yaitu bacaan ikhfa dan gunnahnya sama-sama sedang. Adapun contoh ikhfa a'la, tingkatan ikhfa yang paling tinggi, yang pelafalannya ikhfa-nya lebih lama dari gunnahnya, yaitu kuntum, yang tiqu, andada. Kemudian contoh dari ikhfa adna ataupun ikhfa dengan tingkatan paling rendah, yang mana bacaan ikhfa-nya lebih pendek dari gunnahnya. Misal, wa yanqalibu ankala. Kemudian contoh dari ikhfa awsat yang tingkatannya berada di tengah-tengah, yang bacaan ikhfa-nya dan gunnahnya sama-sama sedang, yaitu wa yunshi'u, anzalnahu, yunfiqu, mangdudin. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, dengan penjelasan singkat tentang hukum nun mati dan tanwin tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi hukum bacaan mad. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.